Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, kali ini saya akan berbagi informasi cara membuat formulir isian melalui LibreOffice Calc. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung saja. Misalnya ini kita akan membuat formulir data pemegang KTA, ya. Oke, kita akan membuat misalnya formulir data pemegang KTA Pramuka. Nah, dalam formulir isian tentu ada kotak-kotak yang harus diisi. Jadi di sini kita umpamakan membuat kotaknya, ya, kita buat LibreOffice Calc ini berbentuk kotak-kotak yang ukurannya sekitar 0,5 ya, setengah senti. Oke. Kemudian ini untuk formulir ada baris yang lebar, kemudian ada yang baris yang sempit atau baris perantaranya. Ya, di sini untuk baris yang lebar kita buat ya 0,65, sementara yang sempitnya atau yang perantaranya kita buat 0,16. Nah, untuk baris selanjutnya ini kita blok, kemudian kita buat clone formatting, ya. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk baris pertama kita isi misalnya nama sekolah, kemudian kelas, lalu isian berikutnya nama lengkap, tempat lahir, golongan keanggotaan, agama, golongan darah, alamat, ya, masih alamat email, nomor HP. Ya, untuk nama kita buat Oke, misalnya dengan kita buat bordernya, jadi isiannya
kemudian kelas ya, kelas kita buat 2, lalu di sini ada diberi kode gudep. Ya, nama lengkap kita buat lurus. Untuk ini kita sepilkan 1 kotak sebagai jenis kelamin ya, misalnya tempat lahir, ya. Untuk tempat lahir kita sepil dengan tanggal lahir dan tahun lahir ya. Oke, tahun lahir di sini 4 digit, kemudian bulan lahir 2 digit, dan tanggal 2 digit ya. Jadi di sini diisi tanggal, bulan, tahun, kemudian golongan keanggotaan, tingkatan, ya, untuk tingkatan, kemudian untuk agama ya. Di sini untuk agama kita buat per oke. Islam misalnya, ini isian untuk agama Kristen, kemudian ini untuk isian Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu ya. Oke, sementara tidak disiap atau kurang ya, ini kurang sepilnya, tapi ya tidak masalah, ini kita hanya memberi contoh saja ya. Kita akan coba membuat nomor HP 1
di sini. Oke. Oke, di sini kita akan mengisi ya, misalkan seperti ini untuk datanya. Ya, terdiri dari nama, sekolah, umpamanya kalau data yang akan diisikan ke dalam formulir cuma satu, misalnya ini SDN Limbangan 02, kemudian kelas 02 ya, nama lengkap Ahmad Dardiri umpamanya saja ya, Brebes Galang dan seterusnya ya, untuk Islam ya, Islam. Kalau hanya satu, misalnya data cuma satu, kita bisa langsung ke sini. Jadi kita akan mengisi SD Limbangan 02 ini, kita akan isikan ke dalam kotak-kotak ini, di mana setiap kotak berisi satu huruf. Maka kita di LibreOffice Calc ini atau di Excel misalnya bisa menggunakan rumus mid dan kolom. Oke, langsung saja sama dengan mid, kemudian tagnya kita ambil dari AH3, ini berarti di SD Limbangan, titik koma. Oke, titik komanya bermasalah ya, jadi ketika titik koma langsung mengecil, jadi kita insert ya, dari spesial karakter kita ambil semikolon atau titik koma, kemudian starnya columns. Nah, dari kolom kita cari array. Arraynya adalah kita gunakan dari AH ini ya, di AH titik 2 spesial karakter titik 2 dengan titik koma, satu tombol nih. Oke, AH tutup kurung titik koma. Oke, masalah paket. Nah, insert semikolon 1 ya. Jadi kita di sini ambil dari mid ya, data tengah, dimana data tengahnya itu ada di sel AH3, kemudian ini AH3 nya kita absolutkan dengan tanda dolar ya, dengan tanda dolar atau dengan F4 ya, bisa menekan F4. Oke, ini sudah diambil. Jadi mid ya, kita ambil mid AH, tagnya dimulai dari kolom AH titik AH, diambil hanya satu ya. Kemudian tinggal kita seret saja, maka akan muncul seperti ini isiannya
ya. Jadi setiap kotak satu huruf. Kemudian tinggal ini kita copy saja ya, di paste di sini, di paste. Nah, diambil, kalau tadi AH3 sekarang diganti AH5 ya. Untuk nama lengkap kita paste juga, ini AH7 ya, di kolom AH ada di baris ke-7, kita ganti 7 ya. Oke, seperti itu. Tempat lahir juga tinggal paste ya, copy paste di AH baris 9. Nah, demikian. Kita lanjut ke yang lain, itu kalau cuma satu. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya banyak? Misalnya kita ambil saja datanya, umpamanya oke ya, kita ambil contoh datanya langsung ini. Kalau datanya banyak akan dimasukkan ke satu formulir. Kita tambahkan set baru saja ya untuk membuat data tersebut. Jadi kita tambah, misalnya ini set 2, kemudian data yang sudah kita copy tadi dipaste di sini. Nah, ini misalnya ada beberapa data siswa. Jadi kalau datanya cuma satu, tinggal memindahkan saja seperti ini. Nah, kalau datanya ya hanya menggunakan rumus mid dan kolom. Nah, kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan bantuan rumus VLOOKUP. Jadi misalnya di sini nama sekolah sama dengan mid ya, kemudian tagnya diambil dari VLOOKUP. Share ya, jadi tagnya yang pertama adalah tag, kita ambil tagnya itu dengan VLOOKUP. Share creation ya, kriteria pencarian kita ambil dengan dari kotak AB ya, ini diabsolutkan, jadi jangan supaya berubah, jadi diberi dolar atau tekan F4, kemudian titik koma, terus semikolon ya, ini semikolonnya kita copy supaya jangan membuka-buka terus. Jadi tagnya dari arraynya kita buat misalnya data. Oke, kemudian titik koma, indeksnya 0, ya ini dari VLOOKUP. Lalu kita masuk ke mid. Mid ini berarti tagnya diambil dari VLOOKUP tadi, kemudian mulainya start data dari kolom, lalu arraynya kita ambilkan dolar A, titik 2, ya, titik 2 A,
tutup kurung. Jadi dari arraynya menggunakan A titik A ya. Lalu star numbernya, star ini berarti di kolom. Untuk numbernya banyaknya karakter, insyaallah lupa, banyaknya karakter ya, numbernya kita ambil 1. Boleh tutup kurung, langsung enter, dia akan membuat tutup kurung sendiri. Ini ada kesalahan pagar karena kita di sini belum mempunyai data ya. Ini tidak ada data. Nah, kita buat datanya itu dari data ini, kita blok. Oke, jangan terlalu banyak ya. Misalnya kita lebihkan sampai berapa, nanti berapa banyak anak yang akan dibuatkan. Kemudian pilih kolom menu set, lalu named range and expression ekspresi ya, define, kemudian di sini ketik data, lalu tekan add ya. Kita ulang, jadi mid VLOOKUP ini data, jadi kita ambil tadi datanya adalah data, enter. AB nya kita beri nomor 1 untuk arraynya, jadi mid VLOOKUP AB data. Ya, mid VLOOKUP AB2 data. Oke, coba kita ulangi kenapa error. Sama dengan mid VLOOKUP lalu AB2 di F4 titik koma data titik koma indeks. Oh, indeksnya ya, indeksnya itu data. Dari data itu kita ambil yang untuk nama sekolah itu kolom berapa ya, kolom 2. Ya, ya, jadi dari VLOOKUP-nya tadi ada kesalahan pada saat VLOOKUP ya. Jadi ini tadi VLOOKUP-nya, indeksnya adalah posisi pada VLOOKUP ya, di data itu ya, posisi VLOOKUP pada data. Jadi di sini nama sekolah pada data ini ada di kolom kedua, kolom 1A, kolom kedua B ya, ini SD Limbangan. Jadi di 2. Kemudian tinggal copy paste ke bawah ya. Ini nama kelas, berarti kelas kolom ABC, C kolom ketiga. Nanti data
ketiga ya, di data adalah kolom ketiga mulai dari AA ya, kelas 06, kemudian kode gudeg, copy paste, ini kolom ke 4, ini arraynya diganti. Kalau di copy paste berarti karena posisi ini di X, berarti AX kita ganti ke AA ya. Kemudian kita seret. Nah itu nanti ketika ini kita ubah. Oke, sementara kita pause dulu, sedang adan ya. Baik, kita lanjut. Jadi untuk gudeg, kemudian untuk nama kita paste aja ya, nama ini ada di posisi, untuk datanya ada di kolom E, berarti 5, posisi 5, maka nama kita ganti data ini 5. Jenis kelamin, oke, jenis kelamin di kolom G atau kolom ke-7 ya, kita ganti angka 2 nya dengan 7. Tempat lahir ada di posisi H, kolom H atau kolom ke-8, ganti ini 8. Tempat tanggal lahir, tanggal kita paste, terus kita lihat tanggal ini ada di posisi I, jadi kolom ke-9. Nah di kolom ke-9 ini posisinya tahun, bulan, tanggal, jadi tanggalnya di belakang. Kita lihat tanggal itu ada di kolom keberapa, jadi kita hitung dari tahun 2 berarti 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke-9 ya, ke-9. Dari tanggal ada di posisi ke-9 ya. Ini data 9, kolomnya kolom ke-9. 9 berarti kolom I. Ini angka 3. Oh ya, Elsa. Oke, kita lihat di ya tanggal 21 ya, kemudian bulannya 11. Oke, bulan ganti kita kolom 9, kemudian
huruf atau karakter ke-7 ya. Oh, karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, karakter ke-6 ya. Di sini karakter ke-6 di F ya. Bulan ada di posisi karakter ke-6 pada kolom 9 itu. Kemudian tahun karakter pertama ya, maka dimulai dari AA. Oke, kemudian golongan keanggotaan ya, kita tinggal kolom ke-10, 11 ya. Ini kolom ke-10. Tingkatan kolom ke-11. Untuk alamat ini di N, kolom N, berarti kolom 14. Email di kolom 15. Nomor HP kolom 16. Sampai di kolom 16 sampai karakter ke-4D. Nanti ini karakter ke-5 berarti E-nya. Jadi 5, 6, 7, 8 ini karakter ke-9. Sementara ini untuk nomor HP yang dipisah. Ya, jadi kolom karakter ke-9 berarti di I. Ya. Oke, misalnya kita lihat anak ke-16. Ya, tanda apostrofnya masih muncul. Nah, ini ketika kita mengganti nomor pada AB2 ya, kolom AB2 ini langsung otomatis nama anak berubah sesuai. Nah, bagaimana dengan agama? Untuk agama
kebetulan ini semuanya Islam, ya, ada pilihan bagaimana misalnya ada yang agamanya berbeda, jadi kita hanya menggunakan VLOOKUP saja, jadi tidak usah pakai MIT lagi, jadi VLOOKUP atau if, ya, diberi if jika. VLOOKUP, ya, jika VLOOKUP ini data, ya, jika VLOOKUP data, kemudian kita lihat agama berarti kolom ke 13, ya. Agama nanti dilihat kolom ke berapa, agak lupa, jadi misalnya Islam, ya, jika ya, ini bisa diberi dengan VLOOKUP, UKLM, ya. Jadi kolom ke-12, ini kolom ke-12, oh bukan, ya, kolom ke-13 berarti harusnya 12, ya, L itu 12 ini. Jadi jika agama, ya, oke, di sini perhatikan ini error, ya, atau tanda pagar, ini karena tidak sesuai. Di sini Islamnya harus penulisan Islam itu harus sesuai, jadi ini huruf besar kecil, di sana huruf besar semua. Oke. Jika data di 12 itu huruf Islam, ya, maka diberi tanda silang. Ini masih bermasalah, kenapa? Oke, ya, oke, kenapa ini jika VLOOKUP? Oke, coba kita ubah dulu, masih error. Jika data 13, berarti ini data yang ke-13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, jika
Ya, ini sama dengan. Oke, jadi memang ada kesalahan ya. Jika data ya, pada 13 itu Islam, maka diberi X. Jika salah maka kosongkan saja ya. Jadi data 12. Oke ya. Jadi agama itu ada di kolom 12. Jika kolom agama itu Islam, maka dia akan diberi silang. Nah, tinggal nanti ini di copy saja dari sini. Apabila agama yang tadinya tulisan Islam diganti Kristen, Katolik, dan Hindu. Nah, sekarang misalnya kita lihat nomor berapa ini, 21, umpamanya 21 kebetulan tidak ada, ini sebagai contoh saja, misalnya 21 ya, ini di Islamnya kosong karena nomor 21 berarti Yohanes, Palembang, agama Kristen, itu Islam tidak ada, terkosong ya. Nah, sekarang supaya ini kita tidak mengganti-ganti angka, tinggal diklik saja otomatis berubah, maka kita bisa memberi tombol, tambahan tombol ya. Kita sertakan tombol, kita pilih menu view, kemudian pilih toolbar, kemudian kita pilih form design. Oke, bukan ya, view, kemudian toolbar, form control ya. Ini untuk form control kita pilih spin button ya. Oke, kita buat spin button, kemudian kita ubah propertinya, control properties, data, kita pilih datanya link ke sel, di sini sel AB2 ya. Kemudian untuk general biarkan di sini ada value min saja, value min dari 0 kita tambah supaya jangan, karena tidak ada nomor siswa yang 0, mulai dari 1. Oke, kemudian ini kita nonaktifkan ya, otomatis tinggal klik dia akan berubah ya. Nah, kemudian tanda tangan supaya muncul nama ya dengan VLOOKUP nih ya. Kita copy saja VLOOKUP ini, jadi nama sama dengan VLOOKUP, kemudian nama itu kolom ke berapa, nama kolom ke-5 ya, ganti kolom ke-5. Oke, Elsa Latifatur Rizky ya, otomatis akan berubah menyesuaikan. Nah, ini sudah jadi pembuatan form ya, formulir isian dengan isian setiap kotak menggunakan satu huruf pada LibreOffice Calc ya. Kita bisa menyimpan formulir isian KTA ya. Ketika menyimpan, kita perhatikan di sini format
format filenya ya. Kalau untuk LibreOffice secara standar itu menggunakan Open Document Format ya, spreadsheet ODS. Nah, apabila kita ingin membukanya nanti di Microsoft Excel misalnya, maka pilih format Excel ya, menggunakan XLSX atau XLS ya. Oke, kita biarkan saja untuk formatnya. Jadi kita hanya membukanya di LibreOffice Calc, kemudian kita simpan. Nah, sudah jadi tersimpan dengan nama formulir isian KTA ya. Bagaimana kalau mau mencetak ya, memprint ya? Untuk mencetaknya kita satu persatu, jadi diubah seperti ini. Begitu ini aktif baru kita cetak, ganti lagi, cetak lagi. Bisa tidak sekaligus satu tombol langsung dicetak semua? Bisa saja, kita bisa menggunakan makro. Oke, sekarang sekalian kita coba membuat makro untuk mencetak ya. Jadi formulir isian KTA di sini ya. Oke, sub cetak ya, dipilih rangnya. Oke, kita coba buat untuk otomatis mencetak keseluruhan.
kiri. Ya, jadi untuk mencetak keseluruhan bisa kita menggunakan makros. Ya, di sini saya beri nama filenya adalah cetak dari rank, ya, terhitung mulai sampai, jadi dari set yang aktif dengan tombol mulai sampai nanti akan ada muncul terhitung. Kita sekarang coba tutup ini, kita ganti namanya, ya, misalnya mulai, kemudian di sini kita beri angka lagi, ya, ini kita hapus saja. Di sini kita beri ini mulai, ini sampai, ya, sampai halaman berapa atau sampai nomor anak berapa, ya, kita ganti namanya sampai. Nah, kemudian di sini ada terhitung, jadi untuk melihat yang dicetak itu ada berapa atau sudah sampai berapa, ya. Untuk terhitung ini akan dia otomatis bertambah, ya, istilahnya sebagai counter penghitung. Misalnya ini dari mulai 1, ini otomatis muncul mulai 1 sampai dengan anak ke 20, maka ketika dicetak semua sampai 20 ini otomatis terhitungnya muncul 20. Nah, kemudian kita tambahkan tombol untuk perintah mencetak. Misalnya kita ambil saja, ya, sembarangan saja, katakan ini, ya, insert. Oke, begitu ini diklik, otomatis perintah cetak atau perintah, ya, cetak dilaksanakan. Assign makro. Oke, JRE nya tidak aktif. Oke, kita coba, bisa tidak. Oh, bermasalah. Untuk JRE nya di sini saya belum memasang JRE, jadi sementara masih belum bisa untuk mencetak secara keseluruhan, ya.
Coba cetaknya ada di posisi ini ya. Oke, kita coba ini assign makro, kemudian cetaknya ini ada di my macros ya, assign. Oke, jadi ketika kita mengeklik tombol cetak ini ya, misalnya kita lihat, oh basic rand ya terdapat terhitung ada kesalahan penulisan. Coba kita lihat, not depend sub cetak. Oke, sementara ini kesalahannya apa? Oke. Kita lihat, coba kita copy paste dari ya makro yang saya pernah buat yang sudah pernah dibuat di rapot, aplikasi rapot. Kita lihat apa kesalahannya, mengapakah tidak bisa jalan, apa karena JRE nya seperti tadi yang ditunjukkan. Tetap oke. Kalau kita copy dari sini, coba bermasalah tidak. Oke, sama basic prosedur. Oke, iya. Oke.
Guys ya, jadi harus ada didefinisikan RAM basic option PBA support ya. Kita simpan kembali, kita coba ulangi ya, jadi harus ada deskripsinya. Oke, kita lihat misalnya ini. Oh, masih basic runtime error 35. Kenapa lagi ini? Ternyata masih ya, itu ketika menulis coding ya. Jadi di Visual Basic atau makro itu, jika menggunakan makronya menggunakan kodian itu kadang ketika salah menulis ya, menulis di sini spasi atau apa menjadi error, harus teliti. Sekarang kita coba saja, kita copy paste dari sini saja ya. Oke, ini ya. Kita sesuaikan, coba ya. Kita kembali membuka aplikasinya. Masih juga error. Ya, ini mungkin tadi JRE-nya yang belum terinstall ya. Oke, demikian saja pengisian formulir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.